Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat bertemu kembali dengan saya Asyun Hadir Bolano di hari pertama Ramadan 2021 1442 Hijrah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya sedang dalam proses mengantar air ya, karena di rumah ada depot air minum isi ulang. Saya kerja mengantar air, tapi menyempatkan untuk mengisi kajian online untuk menyebar ilmu dalam rangka puasa Ramadan seperti sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan daripada Al-Quran. Ya, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Al-Quran dan keutamaannya, ada sangat banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran, khususnya untuk mengisi bulan mulia seperti bulan puasa saat ini. Kita simak saja. Yang pertama, hadisnya disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia mengajarkannya. Nah, di dalam hadis ini ada dua derajat, ada dua amalan yang mulia yang menjadikan seseorang mulia, kata Rasulullah. Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran, pelajari cara bacanya, pelajari tafsirnya, pelajari makhrajnya dan seterusnya, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Ini yang orang yang mulia dengan Al-Quran. Kemudian di hadis yang lain, ya, kemuliaan Al-Quran ini tidak hanya terbatas pada orang yang lancar membacanya, tetapi juga orang yang masih belajar membacanya atau masih terbata-bata juga tidak luput dari kemuliaannya. Sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar, orang yang mahir dengan Al-Quran itu derajatnya sama dengan malaikat yang mulia. Ya. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi lahu ajrani. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang membaca Al-Qur'an tetapi dia terbata-bata, maka baginya dua pahala. Nah, para ulama kemudian menjelaskan hadis ini bahwa dua pahala ini maksudnya yang pertama adalah pahala bacaan, yang kedua adalah pahala dari kesungguhannya dia untuk belajar. Ya, meskipun derajat ini kemudian tidak melebihi orang yang mahir tadi, yang mahir dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak membaca Al-Quran meskipun terbata-bata. Ya. Kemudian juga perlu saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa bacalah Al-Quran itu Arabnya dan juga terjemahnya. Kenapa harus dengan terjemahnya? Karena Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk. Ya. Meskipun memang membaca Al-Quran per huruf itu dalam bahasa Arab mendapat pahala, tetapi sebagai petunjuk dia belum memenuhi kriteria karena kita tidak memahami bahasa Arab. Nah, makanya di sini disunahkan kita mempelajari, mentadaburinya melalui membaca terjemahnya pula. Bagi Anda yang sudah mahir membaca Al-Quran, baca pula terjemah Al-Quran. Bagi Anda yang masih belajar Al-Quran, baca pula terjemah dari Al-Quran. Ya, memang di dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi,